warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di kultum kali ini kita akan bersama-sama memperhatikan makna dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang dipakai untuk membuka sholat kita. Jadi takbir yang pertama, dia termasuk rukun sholat yang berbeda dengan takbir-takbir yang lain. Rukun sholat itu, kalau dia masuk rukun, maka dia wajib dikerjakan. Jadi takbir Allahu Akbar yang pertama itu hukumnya wajib. Artinya kalau itu ditinggalkan, maka sholatnya nggak sah. Berbeda dengan takbir-takbir yang lain, takbir ruku, takbir sujud, takbir bangun dari ruku dan lain sebagainya. Itu hukumnya sunnah. Seandainya nggak baca juga nggak apa-apa. Sholat itu memang begitu, Pak. Jadi kalau kita ngitung wajib-wajibnya saja, itu memang compot sekali sholat. Takbiratul ihram wajib, Fatihah wajib. Habis itu sunnah-sunnah ya nanti tahiyat itu wajib dan seterusnya. Baik, takbir sendiri itu diawali dengan ungkapan mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Ini kalimatnya khusus, nggak boleh diganti dengan yang lain, meskipun dengan makna yang serupa. Diganti Ar-Rahmanu Akbar itu nggak sah. Ar-Rahimu Akbar, hanya Allahu Akbar aja, itu nggak boleh diganti-ganti yang lain. Nah, apa maknanya? Allahu Akbar, kita diajak untuk memahami bahwa memasuki sholat itu kita dituntut ada kesadaran bahwa kita sedang menghadap yang maha besar. Tapi menghadap yang maha besar itu jangan dipahami sesuatu yang menakutkan, tidak, tapi yang menyenangkan. Masuk sesuatu yang besar, yang menyenangkan, yang membuat kita terhibur. Jadi sholat itu pada akhirnya harus sampai pada tingkat orang terhibur. Ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan, rupek hatinya, sempit hatinya, begitu sholat itu merasa lapang, merasa nyaman. Meskipun kalau punya hutang tetap harus dibayar, nggak berarti hutangnya lunas, tapi suasana batin itu harus merasa nyaman. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menghadapi kepenatan di dalam kehidupannya. Dia panggil Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Hibur saya Bilal, senangkan saya Bilal. Maksudnya apa? Bilal suruh cepet-cepet azan supaya Rasul bisa cepet-cepet sholat. Jadi sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Baik, itu takbir. Kenapa kemudian diungkapkan dengan takbiratul ihram? Takbir disertai dengan kata al-ihram itu bermakna mengharamkan. Ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, maka kita haramkan semua yang di luar ketentuan sholat. Ngomong itu boleh, tapi begitu sudah Allahu Akbar, sudah gak boleh ngomong lagi. Jangankan ngomong, isyarat saja gak boleh. Pas Allahu Akbar kok ada orang yang datang, ikut enggak? Kita sudah Allahu Akbar gini, mau bilang enggak, itu nggak boleh, akhirnya godek-godek gini aja, itu tetap batal. Jadi sudah tidak boleh berkomunikasi dengan di luar sholat. Bahkan seandainya ada orang yang niat baca Quran tapi niatnya untuk komunikasi, itu salah, itu batal. Pas sholat Allahu Akbar, terus kemudian ada tamu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita jawabnya itu mau jawab silahkan masuk, itu kan batal. Tapi karena kita hafal Quran, ada ayat dengan
Terus udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan salam. Artinya kan begitu. Itu kalau niatnya berkomunikasi itu batal. Maka takbiratul ihram itu mengharamkan segala sesuatu yang ada di luar sholat, yang tidak berhubungan dengan sholat, itu haram. Sampai Imam Syafi'i punya ketentuan yang bergerak yang banyak, yang lebih dari 3 kali gerakan itu membatalkan, karena itu dianggap main-main. Kecuali ada keperluan masih boleh. Pas sholat, ada bahaya, kita melompat nggak apa-apa, asal nggak boleh ngomong. Ada ular, ada apa, kita lompat, asal nggak boleh, itu batal. Tapi meninggalkan saja, itu tidak apa-apa. Bergerak, menghindari suatu bahaya, itu boleh. Tapi nggak boleh ngomong. Ya. Bahkan sampai ngambil pentungan untuk mukul ular itu boleh, nggak batal sholat asal tidak ngomong. Jadi mukulnya ya semukul saja, nggak boleh pakai itu batal. Pokoknya di luar tentang sholat. Yang kedua, di dalam takbiratul ihram itu bersamaan dengan itu ada rukun, termasuk rukun, tapi rukun qalbi namanya, yaitu yang niat, itu bersamaan dengan kita takbiratul ihram. Maka barangkali kita suka ketemu dengan kiai-kiai kadang-kadang ketika sholat itu takbirnya agak lama, Allahu Akbar, Allah agak panjang gitu. Itu karena apa? Di hatinya sedang melafalkan niat, usolli fardhol isya'i, usolli fardhol zuhri. Di hatinya itu ngomong seperti itu, niat seperti itu, tapi bersamaan lesannya mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu yang kadang-kadang lepas oleh kita. Nah, kita kalau sholat itu enak, Allahu Akbar. Ya. Kenapa begitu? Karena kita sudah merasa akrab sama malaikatnya. Jadi Allahu Akbar sudah sah gitu. Tapi banyak kita ketemu di daerah-daerah kiai-kiai itu kadang-kadang, walaupun itu dikatakan penyakit was-was. Jadi takbirnya bisa berkali-kali, Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi. Itu saking hati-hatinya. Ya, kalau sampai seperti itu sebenarnya juga nggak benar juga, artinya kita dipermainkan oleh setan. Yes, Allahu Akbar, yes. Pokoknya niat dalam hati, saya niat sholat zuhur, saya niat sudah, Allahu Akbar itu sudah sah. Itu takbiratul ihram, itu adalah awal kita melakukan sholat, dan di situ kita mengharamkan segala sesuatu yang ada di luar ketentuan sholat. Nanti setelah takbiratul ihram mengharamkan, ada tahallulnya. Sama seperti haji, orang pakai ihram, itu begitu pakai ihram, dia haram melakukan ini, ada ketentuan. Nanti tahallulnya ada. Kalau haji tahallulnya pakai digunting rambutnya, itu setelah itu tahallulnya menghalalkan kembali. Jadi yang asalnya diharamkan menjadi halal. Nah, tahallulnya sholat apa? Salam. Pas begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, itu sudah tahallul, sudah menghalalkan kembali. Habis itu kita ngomong boleh. Jadi nggak usah wiridan, ngomong itu boleh, apalagi wiridan. Pokoknya itu sudah di luar ketentuan sholat. Setelah salam itu sudah tahallul, kita bisa melakukan apapun. Tentu yang paling benar ya kita menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan tradisi budaya. Tradisinya wiridan ya pakai wiridan. Tradisinya wiridan nggak pakai wiridan malah bingung orang itu. Jadi itu yang penting. Tapi yang jelas itu ketentuan yang berada di luar sholat. Jadi setelah salam itu kita sudah melakukan tahallul, sudah menghalalkan kembali yang kemarin-kemarin yang tadinya haram menjadi halal. Semoga kita bisa mengamalkan ini semuanya, bisa menghayati bahwa ketika kita sholat, kita sedang menghadap yang maha besar dengan segala fadlnya Allah, anugerahnya Allah,
Maha Rahman Rahimnya Allah itu yang kita, sehingga sholat itu sesuatu yang menghibur hati kita, sesuatu yang bisa menyenangkan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.